Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Bertemu kembali di channel Gemi Gongbu. Kali ini kami masih membawakan informasi seputar P3K paruh waktu, Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang belum subscribe channel kami, silakan untuk klik subscribe. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah subscribe channel kami ucapkan terima kasih dan selamat menyimak, Bapak Ibu. Kita ke informasi yang pertama, Bapak Ibu. Seperti yang diketahui, pemerintah terus berupaya untuk menuntaskan masalah tenaga honorer melalui sistem pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, baik P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Dalam hal ini, Bapak Ibu Menpan RB Rini Widiantini juga telah menetapkan pengangkatan P3K diselesaikan paling lambat pada Oktober 2025. Hal tersebut Menpan RB sampaikan saat konferensi pers yang disiarkan langsung melalui YouTube Kementerian Pan RB pada Senin 17 Maret 2025, Bapak Ibu. Beliau mengatakan bahwa pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025, sedangkan P3K seluruhnya paling lambat Oktober 2025. Selain itu, Bapak Ibu, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara, formasi P3K tahap 2 hanya tersedia 328.542 formasi saja. Jumlah tersebut akan diperebutkan oleh 1.006.153 honorer yang mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahap 2. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja RDP bersama Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB pada Selasa 22 April 2025, Bapak Ibu. Lalu bagaimana nasib peserta seleksi P3K yang tidak mendapatkan formasi? Bapak Ibu, bagi ribuan honorer yang tidak lolos seleksi P3K, pemerintah kota telah menyiapkan mekanisme alih status menjadi pegawai paruh waktu. Bahwa tak hanya honorer database PKN, tetapi honorer non-database PKN juga berkesempatan menjadi P3K paruh waktu asalkan mengikuti seluruh tahapan seleksi. Jadi Bapak Ibu semua honorer dengan kriteria masa pengabdian tanpa putus minimal 2 tahun kerja, baik yang masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara maupun tercecer diharapkan ikut seleksi P3K. Maka semuanya akan diangkat P3K dan mendapatkan nomor induk pegawai. Informasi penting lainnya, setelah pelaksanaan pengangkatan P3K di tahun 2025 ini, 3 status ini sudah tidak berlaku lagi dalam instansi pemerintahan, Bapak Ibu. Di antaranya yang pertama adalah pegawai tidak tetap, guru tidak tetap, pegawai non-aparatur sipil negara, Bapak Ibu. Per Januari 2025 tidak ada lagi yang namanya honorer, PTT, GTT, ataupun non-ASN. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu bahwa setelah seluruh pengangkatan P3K dilaksanakan di tahun 2025 ini, tidak akan ada lagi PTT, GTT, dan pegawai non-ASN. Selanjutnya Bapak Ibu, honorer yang tercatat dalam database PKN tetapi belum berhasil lolos dalam seleksi P3K 2024 tahap pertama dan tahap kedua akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Hal ini tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menetapkan kriteria pegawai non-ASN atau tenaga honorer yang layak diangkat sebagai P3K paruh waktu. Kriteria tersebut mencakup honorer dalam database PKN yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lulus. Kemudian mereka yang telah menjalani seluruh tahapan seleksi P3K 2024 namun tidak berhasil mengisi formasi yang tersedia. Pengangkatan P3K paruh waktu dilakukan untuk mengisi kebutuhan di berbagai bidang, termasuk guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Informasi selanjutnya Bapak Ibu, Kepala BKN menghimbau agar tenaga honorer yang sudah masuk dalam database BKN
tetap tenang dan mengikuti proses seleksi sesuai aturan yang berlaku. Beliau juga menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mengangkat tenaga non-ASN yang terdata menjadi P3K paruh waktu. Pemerintah melalui berbagai kebijakan telah memfokuskan agar tenaga non-ASN yang sudah terdata di BKN diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun demikian, tidak semua honorer berpeluang diangkat. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, terdapat 3 kategori honorer yang tidak dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ketiga kategori tersebut adalah yang pertama, honorer yang masuk database PKN tetapi tidak mengikuti seleksi CASN 2024. Yang kedua, honorer yang tidak terdaftar dalam database PKN, baik yang mengikuti seleksi CASN tetapi tidak lulus maupun yang tidak mengikuti seleksi sama sekali. Selanjutnya, honorer yang tidak mengikuti seleksi P3K tahap kedua formasi 2024. Tenaga honorer dalam kategori tersebut tidak lagi memiliki peluang untuk diangkat dan akhirnya dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja, Bapak Ibu. Informasi berikutnya Bapak Ibu, pemerintah memastikan bahwa gaji yang akan diterima minimal setara dengan upah minimum regional di wilayah tempat mereka bertugas. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan fleksibilitas terkait besaran gaji bisa disesuaikan dengan penghasilan yang sebelumnya diterima para honorer atau disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing instansi. Meskipun rincian final untuk tahun 2025 masih dinantikan, estimasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2022 memberikan gambaran bahwa gaji P3K paruh waktu akan berkisar antara 2,07 juta rupiah hingga 5,61 juta per bulan. Berikutnya Bapak Ibu, sumber pendanaan untuk gaji para P3K paruh waktu, pemerintah telah memastikan bahwa anggaran gaji ini akan diambil dari pos anggaran di luar belanja pegawai reguler. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan para P3K tanpa mengorbankan stabilitas keuangan instansi. Pemerintah juga menegaskan bahwa skema P3K paruh waktu ini adalah solusi final dan tidak akan ada lagi perekrutan tenaga honorer di luar mekanisme P3K sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Berikutnya Bapak Ibu, penting untuk diingat bahwa pengangkatan menjadi P3K termasuk skema paruh waktu kemungkinan akan melalui proses seleksi. Oleh karena itu, para honorer diharapkan untuk terus mempersiapkan diri agar dapat lolos dalam seleksi yang akan datang. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara resmi telah mengumumkan aturan terbaru mengenai besaran gaji P3K untuk tahun anggaran 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 yang ditetapkan sebagai dasar hukum penggajian bagi pegawai non-PNS tersebut dan mulai berlaku efektif sejak awal Januari 2024. Dalam regulasi yang ditandatangani langsung oleh Menpan RB, disebutkan bahwa penetapan gaji P3K tahun 2024 didasarkan pada golongan jabatan serta masa kerja, atau yang biasa disebut masa kerja golongan. Tak hanya gaji pokok, pemerintah juga memastikan bahwa para pegawai P3K tetap akan menerima berbagai tunjangan yang melekat pada jabatan. Tunjangan tersebut meliputi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural atau fungsional, serta berbagai jenis tunjangan lainnya yang besarannya disesuaikan dengan instansi tempat pegawai tersebut bekerja. Meskipun begitu, Bapak Ibu, seluruh bentuk penghasilan yang diterima P3K akan tetap dikenakan potongan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan perlu dicatat bahwa potongan tersebut tidak ditanggung oleh negara. Kebijakan ini dinilai sebagai salah satu langkah konkret pemerintah dalam memberikan kepastian serta perlindungan kesejahteraan bagi para tenaga P3K.
Selain itu, Bapak Ibu, penyesuaian gaji ini juga diharapkan bisa menjadi daya tarik baru bagi masyarakat yang tertarik untuk mengikuti seleksi P3K tahun ini. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan terkait P3K paruh waktu. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Dan Bapak Ibu yang belum subscribe channel kami, silahkan subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.